Perkenalkan, nama saya Rita. Di sini saya akan menjelaskan materi proposal, karya ilmiah, dan teks prosedur. Materi proposal. Proposal merupakan usulan kegiatan yang dituangkan dalam bentuk tulisan, berisi rancangan kegiatan yang rinci dan sistematis. Kata proposal dalam bahasa Inggris yaitu to purpose, memiliki arti mengajukan. Proposal dibuat memang ditunjukkan sebagai pengajuan rencana kegiatan yang jelas dan detail supaya mendapat persetujuan. Di dalam proposal biasanya juga sudah ditampilkan secara rinci dana yang akan dibutuhkan. Jenis proposal berdasarkan tujuannya itu ada 4. Proposal penelitian. Proposal penelitian yang biasanya digunakan oleh mereka yang berada di lingkungan pendidikan. Biasanya lebih banyak dibuat oleh para mahasiswa atau dosen. Proposal ini terdiri dari proposal penelitian untuk disertai, tesis, skripsi, atau yang lainnya. Yang kedua, proses proyek. Proses proyek yang biasa dipakai dalam kegiatan bisnis. Proposal proyek ini berisi tentang serangkai rancangan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan. Isinya pun macam-macam, mulai dari tujuan proyek dilaksanakan, siapa saja yang terlibat, sampai dengan dana yang dibutuhkan dalam proyek. Yang ketiga, proposal kegiatan. Proposal kegiatan yaitu proposal yang dibuat untuk membuat suatu kegiatan tertentu. Isi dari proposal kegiatan ini adalah rancangan kegiatan yang akan dilakukan oleh seseorang maupun kelompok. Dalam karya ilmiah. Pengertian karya ilmiah menurut ahli. Karya ilmiah atau karya tulis ilmiah secara singkat dapat didefinisikan sebagai sebuah karya tulis untuk menganalisis atau memecahkan sebuah permasalahan dengan menggunakan landasan teori dan metode tertentu. Karya tulis ilmiah merupakan suatu karangan atau tulisan yang diperoleh sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu dengan sistematika penulisan yang bersantun bahasa dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan keilmiahannya. Ciri-ciri karya tulis ilmiah. 1. Reproduktif. Arti dari reproduktif berarti karya ilmiah yang dibuat oleh seorang peneliti atau penulis harus dapat memaknai sesuai dengan tujuan dibuatnya, sehingga pesan yang ingin disampaikan penulis benar-benar sampai melalui karya ilmiah yang dibuat. 2. Tidak ambigu. Ciri dari karya ilmiah yang kedua ini sangat erat kaitannya dengan ciri pertama, di mana karya tulis ilmiah yang dibuat hendaknya memiliki pembahasan mendetail. Selain itu, bahasa yang digunakan biasanya formal dan sesuai dengan kaidah bahasa yang berlaku. Tujuannya sendiri supaya mudah dipahami oleh pembaca. Yang ketiga, tidak emotif. Apa itu emotif? Emotif ialah aspek perasaan. Karya ilmiah dalam pembuatannya sama sekali tidak terlibat aspek perasaan. Karena seperti yang kita ketahui, karya ilmiah memuat fakta atas hasil penelitian atau pengamatan yang telah dilakukan. Materi teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang isinya petunjuk untuk melakukan sesuatu, termasuk urutan langkah-langkah yang perlu dilakukan supaya tujuan yang diinginkan tercapai. Pengertian teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang memuat cara untuk melakukan sesuatu secara tepat, berupa tuntunan langkah demi langkah sehingga tercapai tujuan yang diinginkan. Ciri-ciri teks prosedur. 1. Menggunakan kalimat imperatif atau perintah. 2. Terdapat panduan yang harus dilakukan. 3. Menggunakan kata kerja aktif.
4. Menggunakan konjugasi atau kata penghubung untuk menunjukkan urutan. 5. Terdapat aturan dalam hal bahan atau kegiatan. 6. Menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rinci waktu, tempat, dan acara. 7. Terdapat penomoran beserta isi kegiatan yang dilakukan secara berurutan. Struktur prosedur. Judul pada teks prosedur dapat diartikan sebagai suatu aktivitas atau kegiatan yang akan dibuat. Kata pengantar merupakan pernyataan pembuka dalam menyampaikan tujuan penulisan teks prosedur. Bahan dan peralatan merupakan rincian bahan dan alat yang akan digunakan dalam proses produksi. Bahan dan alat sifatnya boleh ada namun boleh tidak ada. Tahap proses ditulis berurutan. Tahapan atau proses pembuatan sesuatu harus ditulis secara berurutan dari awal hingga akhir sehingga pembaca dapat memahami untuk kemudian menirukannya. Tidak boleh ada yang terlewatkan atau tertukar. Kaidah imperatif atau perintah. Kalimat imperatif merupakan kalimat yang berisi perintah, baik untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Larangan. Kalimat imperatif biasanya dengan penggunaan partikel lah. Contohnya gunakanlah, rebuslah, dan lain-lain. Konjugasi temporal. Dalam teks prosedur banyak dijumpai teks konjugasi atau penghubungan. Kata konjugasi atau penghubung menggunakan waktu adanya sebuah kegiatan dan sifat selanjutnya, kemudian berikutnya, lalu dan setelah itu. Verbal, material, dan tingkah laku. Verbal material adalah suatu yang mengacu pada tindakan fisik. Setelah itu, verbal tingkah laku merupakan tindakan dengan ungkapan. Partisipatif manusia. Partisipatif merupakan semua manusia yang ikut serta dalam sebuah prosedur. Terdapat bilangan sebuah penanda urutan. Bilangan digunakan sebagai penanda urutan sebab teks prosedur pada dasarnya berisi tahapan atau langkah untuk melakukan sesuatu secara berurutan. Jenis teks prosedur. Teks prosedur sederhana. Teks prosedur sederhana hanya berisi 2 atau 3 langkah saja. Contohnya prosedur untuk mengoperasikan kompor listrik. Teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks terdiri atas banyak langkah dan jenjang untuk tiap tahapnya. Contohnya prosedur pembuatan SKCK. Teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol merupakan teks prosedur yang langkah-langkahnya sangat sederhana dan mudah dipahami. Contohnya cara menggunakan smartphone. Contoh teks prosedur. Cara mencuci tangan dengan benar menurut WHO. Dalam kondisi pandemik virus corona, WHO menyarankan pelindungan dasar berupa mencuci tangan sesering mungkin. Langkah-langkah ini diutamakan oleh WHO karena mencuci tangan secara teratur dan menyeluruh dapat membunuh virus yang ada di tangan kita. Berikut adalah cara mencuci tangan yang benar yang direkomendasikan oleh WHO. Yang keempat, menggunakan bahasa yang baku. Bahasa baku dalam penulisan karya ilmiah adalah sesuatu yang diharuskan, bahkan menjadi salah satu syarat dalam pembuatannya. Hal ini ditandai dengan penggunaan bahasa yang sesuai dengan EYD. Penggunaan bahasa yang tidak baku akan menyulitkan pembaca untuk memahami sebuah karya. Yang kelima, bersifat demokratif.
Demokratif artinya karya tulis ilmiah yang ditulis haruslah memiliki satu makna. Tulisan bersifat rasional serta dapat menunjukkan runtunan pemikiran atau cara berpikir penulis. Sekian dari saya. Bila ada salah kata, dimohon dimaafkan. Terima kasih.